Hari ini saya bersama Bapak Dodi Wahyudin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Bogor. Nah, karena memang belakangan ini Dinas Sosial Kota Bogor ini cukup luar biasa, menjadi banyak sorotan para netizen yang memang ada di Kota Bogor. Sekarang saya sudah bersama beliau, Bapak Dodi Wahyudin. Belum tahu nih yang lihat di video di TikTok ataupun di Instagram sebagai punggawanya di lapangan. Yang selalu melakukan penertiban evakuasi ODGJ, PPKS ya. Lebih menarik ya, temuan-temuan yang memang menjadi satu inspirasi, motivasi, dan memang menjadi satu pelajaran yang mendengar langsung nih cerita pengalaman dari Pak Dodi sendiri. Apa yang bisa diceritakan oleh Pak Dodi kepada Bahasa Cerita TV tentang sampai saat ini kegiatan yang sudah berjalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini nih, alhamdulillah nih kita kedatangan dari Bahasa Cerita TV. Jadi terkait dengan dinas sosial ini, hari ini kalau cerita sehari juga nggak akan beres karena terkait masalah sosial ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Masalah sosial ini timbul karena emang ada ketimpangan, ya gitu kan. Nah, saya pribadi juga awal-awal masuk ke dinas sosial itu cukup kaget juga ya, karena apa? Terkait dengan bukan kaget masalah kerjanya bukan, tetapi ternyata di bawah itu masyarakat masih begitu banyak yang emang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu PPKS ya. Jadi saya itu kan di bidang rehabilitasi sosial. Jadi yang saya tangani itu terkait dengan pemerlu pelayanan kebutuhan sosial. Kita itu dari mulai ODGJ, lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas, korban nafsa, ya kan, pekerja seks komersil, juga yang sifatnya yang masalah-masalah sosial yang sangat kompleks. Jadi kadang-kadang setelah saya masuk ke situ ada hal-hal baru ya juga yang emang saya pribadi juga kaget. Contoh, ada ibu yang dibuang oleh anaknya. Coba bisa dibayangkan, ibu dibuang sama anaknya. Durhaka pisan namanya. Kebayang kita coba, ibu dibuang sama anaknya. Belum lagi bapak yang dibuang sama anaknya. Ada lagi yang ODGJ yang emang selama bertahun-tahun itu disembunyikan, bukan diobati, tapi disembunyikan dari lingkungannya. Jadi diasingkan dari lingkungannya, karena emang sebenarnya orang juga siapa sih yang mau jadi ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Itu kan kesehatan jiwanya terganggu dan emang seharusnya diobati, gitu kan. Jadi emang banyak hal-hal yang di luar dari nalar kita, di luar dari kita yang emang biasa di rumah, di lingkungan, pas lihat hal-hal seperti itu, kayaknya waduh, ada ya orang tega, orang yang emang ya mungkin ada faktor-faktor lain yang, karena saya juga mereviewnya itu lama gitu. Ini atas dasar apa, terus karena apa, sebab akibatnya kenapa, ya kan? Pengalaman apa yang kira-kira bisa diambil hikmahnya? Saya beberapa kali ada case dari mulai anak yang dieksploitasi, ya kan? Anak kecil dieksploitasi. Banyak tuh nih. Itu sangat banyak oleh orang tuanya untuk ngemis. Nah, itu Pak, benar Pak. Untuk ngemis, dan itu mereka itu di luar daripada prinsip manusia dan prinsip kemanusiaan, mereka dipaksa ngemis dari habis maghrib sampai pagi. Di luar nalar kita nggak, kita aja yang dewasa kadang-kadang jam 9, jam 10 udah ngantuk. Tapi ini anak kecil, di siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Jadi dia tidur dari pagi itu pulang ngemis sampai maghrib tidur. Dan itu bukan kata orang, hasil asesmen kita. Nanti beres isya dia keluar, ya kan? Jadi dia keluar ngemis sampai menjelang pagi. Ada lagi yang tadi saya cerita itu,
bapak dibuang sama anaknya. Karena ternyata di belakang itu ada rentetan-rentetan kejadian-kejadian panjang. Bapaknya nikah lagi, anaknya nggak diurusin, akhirnya anaknya tambah dewasa. Manusia kan tambah tua, tambah tidak berdaya, ya kan? Pada saat anaknya dewasa, karena si bapak itu tidak ngurusin anaknya, akhirnya pada saat orang tuanya bapaknya itu menjadi kakek, iya, anaknya udah nggak mau ngurus bapaknya lagi. Berarti itu juga bukan hukum karma ya, maksudnya itu sebenarnya kehidupan yang berlaku ya. Iya, jadi tergantung daripada ini semua ya. kembali kepada diri kita masing-masing. Karena gini, dan itu setelah itu didorong ke dinas sosial, akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya kan? Tapi kita tidak berhenti di situ, karena kita kan harus memanusiakan manusia, ya kan? Akhirnya kita mencari solusi, mencari jalan gimana caranya bapak ini bisa tinggal di panti, karena tidak ada anak yang mau nerima. Alasannya ini. Daripada nanti kalau misalnya sudah terlantar kan tidak menutup kemungkinan mereka di mana aja bisa hidup tanpa ada yang ngurus. Dan yang jadi kendala apa? Di Kota Bogor nggak ada panti yang gratis. Kota Bogor itu belum punya panti pemerintah, belum punya. Jadi kita harus benar-benar buka link, buka jaringan, buka juga komunikasi dengan semua SKPD. Baik dengan semua SKPD yang di provinsi, yang di kementerian. Berarti mereka bisa di mana aja ditempatkannya ya? Bisa. Kalau sudah ada jaringannya. Bisa. Dan juga yayasan-yayasan atau panti-panti yang punya swasta, tetapi emang mereka niatnya emang yang panti lillahi ta'ala lah. Kan sebenarnya kita zolim juga nih. Kita nitipin si lansia ini ke panti. Terus nggak kita kasih bantuan, nggak kita tengok. Jadi jangan sampai juga ada kesan pemerintah ngebuang si kakek itu juga. Tapi tetap ya, di mana ketika si lansia ini yang diterlantarkan oleh anaknya setelah diarahkan ke Dinsos, terus lalu Dinsos membuka jaringan semua ke 3 provinsi dan yang lainnya, stakeholder misalnya. Tapi di mana ketika mereka sudah dititipkan, Dinsos ini tetap memberikan bantuan. Harus. Tidak hanya seperti-merta udah dititipkan. Kalau dititipkan di yang punya swasta, itu sangat-sangat harus. Kecuali sudah di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah kan dijamin ya. Ada dijamin, ada anggarannya. Tapi kalau swasta kan kita nggak tahu. Jangan sampai nanti dititipkan ternyata malah parah. Dan itu banyak kejadian, banyak kasus ya, banyak kejadian juga. Tapi ada juga Pak, itu sebenarnya bukan anak pribadi. Iya betul. Maksudnya itu gimana Pak? Jadi ada kasus juga kemarin. Kita mengevakuasi satu orang anak perempuan. Dan awalnya saya nggak tahu itu anak itu perempuan, nggak tahu. Umur 10 tahun. Di Simpang Warung Jambu. Ya kan? Pelontos, botak. Ya cuman botak 3 cm lah. Dikira saya laki-laki. Ternyata setelah kita perdalam, kita evakuasi ke lapangan, ternyata dia itu perempuan. Umur 10 tahun dan dia nggak tahu bapak ibunya. Mungkin orang pikir itu adalah ibunya, ternyata bukan juga. Kita evakuasi, malamnya datang ke kantor. Berbondong-bondong. Datang mau ngambil anaknya. Saya bilang silahkan diambil, bawa identitas kependudukan yang jelas. Karena kan kita ini pemerintah. Iya kan? Sesuai prosedur ya. Iya, ternyata sampai hari ini itu tidak pernah ada yang datang. Orang tuanya? Orang yang katanya orang tuanya, keluarganya. Setelah kita tahu cerita dari dia, ternyata itu adalah ibu angkatnya yang emang mungkin dari sejak usia berapa tahun kita nggak tahu sejarahnya dia, apakah dibuang sama orang tuanya, apa ngambil dari panti atau segala macem, ya kan? Sampai hari ini nggak pernah ada yang nyusulin. Kan kalau kita orang tua jangankan berhari-hari, sejam juga pasti disusul, ya kan? Hanya kejadian eksploitasi anak, dan hanya bukan anak, orang tua pun ada yang disuruh ngemis sama anaknya. Iya benar. Jadi ada bukan hanya dilantarkan tadi ya? Bukan hanya dilantarkan, tapi ada nenek-nenek, kakek-kakek ini disuruh ngemis sama anaknya. Bisa dibayangkan? Dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi masalah
dia itu mengemis kadang-kadang dikoordinir oleh satu orang. Ya, ada yang bosnya. ada yang mau ada bosnya. Jadi dia setor sama bosnya. Nah kan itu hal itu yang sebenarnya udah kriminal. Yang tambah masalah lagi, anak-anak di bawah umur dilibatkan. Ada yang gendong bayi. Iya. Jadi ngerasa mereka ingin dikasihani lah ya. Pak Dodi, baik lagi tadi kan banyak kasus temuan-temuan yang sudah Pak Dodi dan Dinas Sosial lakukan saat ini ya. Terbaru kemarin yang sedang ramai itu kan seorang pengemis yang banyak uangnya. Katanya sih kalau misalkan dibilang sultannya pengemis tuh, sultannya pengemis itu sampai setelah dihitung-hitung itu ada 55 juta. 56 juta 934.000. Nah itu sedikit bisa diceritakan tuh Pak Dodi. Ya jadi kan gini, kita ini kan melayani masyarakat. Ya. Siapapun masyarakat akan kita layani selama itu berkaitan dengan tusi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Ya. Kita itu kan di Dinas Sosial ini ada yang namanya tim tangkas. Tim tangkas itu gabungan dari Dinas OPP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial. Jadi tugasnya itu tim tangkas itu sesuai dengan tusinya masing-masing, tetapi mereka secara mobile. Kalau kita terkait dengan pelayanan PPKS. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya adalah pengemis. Ya kan? Kita tidak pernah melarang orang untuk mengemis. Melarang orang untuk mengemis ya. Tapi kita larang adalah tempat-tempat itu ada pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pengemis yang mengganggu. Jadi bukan dia pengemis bukan standby di satu tempat ya. Bukan, dia mobile ya. Mobile ya. Itu ada di alun-alun. Ya, Kota Bogor. Ya kan, mengganggu. Kita lakukan evakuasi walaupun sempat terjadi dia kabur. Berontak lah. Ya. Berontak, tapi kita evakuasi dan kan kita belum melakukan asesmen nih, belum. Dalam kondisi yang memang kotor. Boleh dibilang kotor lah. Karena apa? Dia pakai celana itu 4 sampai 5 rangka celana. Double lihat secara visual, wah mungkin ini masuknya ODGJ. Ya kan? Berarti ODGJ di SOP kita ini berarti kan kita harus bawa ke rumah sakit untuk diobati. Orang yang normal mah nggak mungkin pakai celana sampai berlipat-lipat dan ada satu yang kita bawa ke kantor, kita evakuasi. Sebelum dibawa ke rumah sakit Marzuki Mahdi itu kita mandikan dulu. Iya kan, biar bersih. Saat mau dimandikan itu, mau mandi itu jatuh, itu ada uang. Dari celana? Dari celana ada uang. Dari celana di luar apa yang dilapis? Waduh, saya kurang tahu tuh. Tapi dia bentuknya dikresek atau di plastik? Iya, jadi gini. Akhirnya saya minta ke teman-teman coba dicek dulu. Itu kan ini nih. Karena pas dibuka dikeluarin uang lagi. Di celananya itu ya? Di celana itu ya? Iya, jadi uang sudah dipres iya. Di sisi-sisinya ya. Dari situ itulah yang buat saya kaget. Mungkin itu pengalaman kita yang kedua ya. Karena yang pertama itu si Butini itu yang bawa cek 1,3 miliar. Nah dari situ saya karena gini, di Dinas Sosial ini itu kan tempat pelayanan publik. Orang datang mau ngurus BPJS, orang datang mau ini mau itu kan ramai. Akhirnya mereka namanya dari Bulog dan kantor dekat, mereka pada datang, mereka ngelihat. Akhirnya karena kita juga nggak mau terlalu dekat, termasuk di situ banyak media cetak, media elektronik juga ada. Akhirnya yuk kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama di meja, dihitung sama-sama. Disaksikan ya. Dari awal, disaksikan dari awal. Itu dari sebelum asar sampai mau maghrib baru beres ngitung uang. Saking banyaknya. Saking banyaknya receh. Dan itu ada yang 100.000 juga, ada yang pertama itu saya ada 30 juta tuh. Yang saya lihat ada yang 100.000 berapa lembar itu. Iya. Dan itu disaksikan media sampai di situ. Iya kan? Kita kan bingung karena dia kan nggak bawa identitas apapun juga. Nggak ada KTP, nggak ada segala macam. Ternyata kalau setelah dilakukan asesmen gitu kan, ngobrol-ngobrol, itu hasil dari ngemis toh ya. Hasil dari mengemis. Di situ juga saat itu juga jadi viral di media sosial. Nah viral itulah mungkin dari keluarganya atau dari tetangganya atau dari temennya ada yang lihat. Akhirnya nggak lama tuh, mungkin sekitar jam 7-an lah. Di hari itu juga? Di hari itu juga. Langsung ada? Langsung. Dan benar itu bahwa itu adalah keluarga? Betul.
Oke. Jadi hari itu juga media juga masih ada di situ, keluarganya datang. Ya kan? Yang jadi viral di media sosial itu orang dipertanyakan uangnya kemana? Nah itu maksudnya yang mau saya tanyakan. Iya. Ya, gimana itu? Jadi emang sebenarnya di situ media dari awal sampai akhir itu nggak beranjak di situ, sampai dihitung pun ditungguin, karena kan uang sensitif. 56 juta loh di zaman seperti ini, bukan uang sedikit, iya kan? Tapi ya mungkin ini strategi media itu dipotong-potong. Hanya itu nggak diceritakan uangnya kemana. Padahal media sendiri tahu di situ. Kalau hari itu juga keluarga datang, kita serah terimakan uangnya semua. Oh, diserah terimakan. Diserah terimakan. Yang bersangkutan dengan keluarga. Iya, diserah terimakan dengan menggunakan berita acara penyerahan barang, sampai celana-celana pun kita serahkan semua. Ya makanya kan jadi ada ramenya ya. Rame ya, maksudnya informasi yang sempat beredar pasca dari itu ternyata uangnya dikemanakan. Iya, kan? Karena yang datang itu dari keluarganya itu adiknya. Adiknya itu datang, adik yang perempuan datang dari pemerintahan desa datang, itu warga Ciomas, Pintu Ledeng, datang dari RT, dari RW, terus dari PSM-nya, pekerja sosial masyarakat, itu kepanjangan tangan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, datang ke situ. Media juga di situ ada tahu, karena yang itu juga saat di itu media juga ada di situ, kan bukan hanya 1-2 media, puluhan media, sampai teman saya dari Papua sana, itu berita nyampe ke Papua, WA ngirimin, kan semua TV nasional. Sampai Hotman Paris pun angkat bicara. Lambe Turah ada. Ya. Hotman Paris angkat bicara. Dinas Sosial, hati-hati dengan uangnya. Itu kan sebenarnya hal seperti itu ya. Itu adalah SOP kita. Itu kan haknya si pengemis. Karena sensitif tadi, makanya banyak termasuk pengacara kondang tadi kan dia berstatement bahwa mengingatkan gitu kan, kemana uang ini gitu kan larinya. Nah buat ngomong Hotman Paris nih, ternyata uangnya sudah diserah terimakan saat itu juga hari itu juga kepada keluarganya. Disaksikan. Jadi, semua. Clear ya, jangan sampai ada rumor-rumor yang beredar. Kan kemarin ngelihat juga nih kalau nggak salah di TikToknya Pak Dodi nih, yang sekarang mungkin banyak orang yang ditunggu-tunggu, ada apa lagi nih di dinas sosial nih, temuan apa lagi nih, kasus apa lagi nih yang menarik gitu kan, yang tentunya banyak diambil hikmahnya. Ya, yang terakhir juga kan ini ada Reza ya kalau nggak salah. Reza ini kan salah satu anak terlantar. Nah, lalu sekarang anak terlantar tersebut, Reza ini ternyata sekarang sudah menjadi bagian keluarga lah, keluarga Pak Dodi lah. Lain bukan adopsinya, tapi diurus, dirawat gitu kan, diberdayakan di rumah gitu kan. Nah, Reza ini ada sekarang ya? Ada. Nanti bisa diceritakan bisa, ya? Bisa. Oke, coba Reza lagi ini enggak? Coba nanti deh. Ya, Reza nih. Sini dulu. Salaman dulu ya. Ini Reza nih yang mau kita ceritakan pakai ini. Ini ada udah. Ada mic. Gimana aja? Ini Pak Dodi ini ya? Iya. Oke. Gimana? Coba sedikit lah diceritakan lah. Diceritain aja dari Pak Dodi dulu, coba. Diceritain dari awal bisa nyampe ke Bogor ini gimana ceritanya dari panti di Padang, Sumatera Barat. Panti dulu ya? Iya. Coba gimana aja? Ceritain aja. Gimana aja? Ya, kalau awalnya tuh kan dari panti tuh memang udah niatan dari apalah gitu, kayak mau kabur dari situlah kan Pak. Jadi pas pas kerja di luar tuh ada 2 bulan tuh kan ada uang. Pas di situ tuh ya udah karena udah niatan kabur tuh ya udah kabur aja. Memang banyak sih yang kabur, bukan saya aja. Jadi udah lama di panti itu, Reza? Dari kelas 2 SD lah. Tapi Reza dari keluarga bapak ibu masih ada? Kalau ayah sama ibu nggak tahu di mana, entah masih ada entah enggak, soalnya nggak kenal gitu. Oh, memang dari panti itu dari usia berapa? Dari kelas 2 SD. Dari umur 1 tahun sampai kenaikan kelas 2 SD tuh sama nenek. Oh, sama nenek gitu kan. Jadi mungkin nenek kan tahu kalau nenek itu mau meninggal gitu. Jadi diantar pertama ke tempat paman, cuman nggak diterima. Jadi diantarlah sama nenek, aku sama saudara, sama abang diantar ke panti asuhan. Seminggu diantar nenek itu nenek meninggal, cuman pas udah sebulan lah
apa udah sebulan meninggal baru kasih tahu. Lantaran kemarin itu kan masih ujian gitu. Jadi pas ada uang tuh memang adalah 100 lebih lah kabur dari situ, dari panti asuhan tuh. Cuman pas kemarin tuh udah sampai ke ke Monas kan, di situ lantaran naik bus tuh kan capek gitu kan Pak. Jadi ya udah istirahat di taman, terus di taman itu kan ada CCTV. Jadi kalau misalkan ada copet itu kan kayak aman gitu, aman gitu. Jadi terlalu nyenyak tidurnya. Capek itu kan, capek karena capek di perjalanan. Jadi pas jam 5 subuh tuh mau sholat gitu, mau nengok HP kan, entah jam berapa gitu. Pas tengok tuh HP sama rekening tuh hilang. Tabungan, Disitulah ATM mulai semua. stres, mulai pasrah situlah. Yang nggak punya. Ya. Ada sih 500.000. Itu mau dipertahanin untuk berapa tahan lah gitu. Cuma sampai 3 minggu doang. Disisain 50.000 tuh untuk berapa kayak jual aqua di Monas. Jual aqua dari modal 50 terkadang dapat satu hari itu 300 400. Setelah dari sana sampai nyampe ke Bogor ini bagaimana tuh? Ya karena nyari alamat abang kan dari Monas jalan ke Cililitan. Abang nyari alamat abang siapa? Saudara. Oh saudara. Oh kakaknya. Ya udah 6 tahun nggak ketemu. Oke. Terus setelah itu? Dari Jakarta, dari Monas tuh jalan ke Cililitan 1 hari lah. Pokoknya perjalanan dari Jakarta sampai ke Cibubur 2 hari. Dari Cibubur ke Ciawi 5 hari. Itu sama sekali nggak makan nasi. Selama 7 hari. 7 hari. Luar biasa. Uangnya nggak ada. Terus kan udah tuh. Terus sampai ke Kota Bogor nih kan? Iya. Nah, di Kota Bogor ini berapa lama di Kota Bogor? Kalau di Kota Bogor ini mah masih sebulan lah sampai Sebulan sekarang. ya? Cuman kalau sampai sekarang. Sampai sekarang sebulan Ya, kan? kalau di Jakarta 2 bulan. Oh, terus bisa diceritakan nggak setelah di Kota Bogor apa yang dilakukan oleh Reza? Apa memang sudah nggak ada sama sekali kan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Waktu itu di mana? Tepatnya waktu Reza di Kota Bogor ini di mana? Ya kalau dari Ciawi. Di Ciawi, dari Ciawi gimana tuh? dari Ciawi itu kan ada memang orang Batak juga sama-sama orang Medan gitu. Jadi kan diajak kerja bengkel gitu. Oh sempat kerja? Iya, enggak, belum sempat kerja. Baru diajak gitu. Uang tambahan itu kan banyak. Jadi udah dibawa ke tempat itu kan dikasih makan Pak. Dikasih makan itu mungkin perut sama jantung tuh kaget gitu. Jadi sakit. Iya pokoknya itu mulai lemes gitu. Lantaran bau bensin apa gitu kan di situ nggak tahan gitu. Takut asmanya kambuh gitu. Jadi karena udah azan kan habis makan pergi sholat ke masjid. Pertama mandi itu pas mandi tuh penglihatan tuh udah kabur udah gelap. Jadi dalam hati tuh sholat apa enggak gitu. Udah sholat dulu. Pas sholat tuh memang pas berdiri tuh nggak tahan mau jatuh duduk kan. Habis selesai sholat tuh duduk di luar. Cuman pas pas udah rumah sakit udah di situ. Oh jadi pingsan. Iya kalau kata yang bawa aku tuh pingsan sama kejang-kejang. Sampai katanya tuh ada 5 menit detak jantung sama nadi itu berhenti. Nah setelah itu di rumah sakit kan? Ya di rumah sakit. Di rumah sakit mana? RSUD ya. Dinas sosial berarti langsung. Ya jadi Reza ini kan setelah di RSUD kan ada tim kita yang standby di sana. Tidak ada identitas kependudukan sama sekali. Jadi benar-benar blank lah ya. Karena jangankan KTP atau BPJS pun apapun emang blank ya. Akhirnya kita evakuasi, kita bawa ke dinas sosial. Asesmen ternyata kita malah baru tahu bahwa Reza ini aslinya adalah orang Mandailing Natal ya. Medan, tinggal dan besar di salah satu panti Panti di Sumatera Barat ya. Di apa tuh? Yayasan Bunda. Yayasan Bunda. Kabur. Ya karena sering mungkin udah disiksa. kelamaan ya. Sering disiksa. Sebenarnya. Udah di Bogor ini udah dinas sosial kurang lebih 3 hari ya? 5 hari. 5 ya di dinas sosial 5 hari nih. 5 hari dinas sosial.
Saya bilang mau pulang lagi nggak? Nanti kita ini dia aja nggak mau karena saya juga emang udah nggak ada siapa-siapa. Ya. Jadi apa yang membuat Pak Dodi sendiri sehingga Reja ini sekarang tinggal di rumahnya Pak Dodi? Oh ya, jadi gini, saya sebenarnya sebelum dinas sosial pun sudah puluhan orang yang kalau sekarang saya ngomongnya evakuasi, yang tinggal di rumah saya ini udah banyak, bukan pas sejak saya di dinas sosial, sejak saya di dinas perhubungan pun banyak yang emang orang Sukabumi, orang Tasik, orang manapun karena kita anggap semua saudara. Yang perlu yang emang nggak ada tempat tinggal, saya suruh tinggal di rumah. Dan emang bisa ditanya lah di dinas perhubungan juga. Makanya cocok ditempatkan di dinas sosial. Iya, dari akhirnya Reja jadi sudah berapa lama di rumahnya Pak Dodi ini? Jalan 1 bulan. 1 bulan ya. Seneng nggak? Ya alhamdulillah lah Pak, lantaran kayak rasa stres tuh, kayak rasa putus asa tuh udah tenang gitu. Udah jadi bagian keluarga ya. Ya udah, pokoknya kayak awalnya tuh stres, sering apa gitu kayak niatan buruk gitulah. Itu udah berubah lah. Harapan Reja sekarang sudah tinggal di rumah Pak Dodi gitu kan, sudah tidak lapar lagi, sudah sekarang udah enak gitu kan, tidak keanginan, tidak kehujanan gitu kan, sudah nggak tahu arah dulu mau kemana, bahkan udah pingsan, nadi jantung dan segala macam. Nah sekarang udah tinggal enak lah di rumah Pak Dodi gitu kan. Harapan Reja jika masih ada saudara, keluarga, apa yang akan disampaikan? Apa yang akan disampaikan? Mungkin nggak ada. Nggak ada. Nikmatin aja sekarang. Iya, soalnya kayak nyari abang juga udah putus. Udah putus ya. Ya Udah artinya siapapun keluarganya Reja, saudaranya Reja, kalau misalkan memang sekarang siapa tahu nanti nonton ataupun nanti banyak informasi yang di media sosial sana, siapa tahu nanti ternyata sekarang Reja itu sudah berada di rumahnya Pak Dodi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Bogor. Jadi sekarang udah ganteng ya? Udah ganteng. Udah bajunya juga bersih, makan juga enak pasti terus ya? Ya udah alhamdulillah, berarti sekarang bersyukur, doakan terus Pak Dodi yang terbaik gitu kan? Iya. Artinya kesan-kesan dan pesan harapan Pak Dodi terakhir. Ya jadi kalau kesannya banyak ya. Banyak ya? Ya jadi kalau pesan kita sebagai kepala bidang sebagai kepala bidang rehabilitasi sosial, yang paling utama adalah sebagai bagian dan sebagai warga masyarakat, sebagai juga kita saudara, harus care terhadap yang paling pertama adalah keluarga, lingkungan, juga di sekitar. Ya, paling tidak adalah sisi positif kemanusiaannya. Kita tidak bisa memberi sesuatu kepada hal-hal yang positif, tidak bisa memberi materi, paling nggak tenaga. Seperti hal seperti inilah, kita orang yang jatuh ya kita bantu, itu adalah sesuatu yang emang jiwa sosialnya tinggi. Bukan sosial itu bukan hanya kita harus memberi materi, karena materi itu tidak akan ada batasnya, ya kan. Tetapi care terhadap lingkungan. Tidak semua bisa dibayar dengan materi. Ada kepuasan-kepuasan tertentu saat kita bisa melakukan reunifikasi, saat kita bisa mempertemukan orang yang hilang dengan salah satu anggota keluarganya, itu menjadi kepuasan dalam arti kita bisa menyatukan kembali keluarga-keluarga yang hilang. Karena sosial ini kan sangat-sangat kompleks lah, masalah sosial ini sangat kompleks. Di saat kita bisa berbuat sesuatu, itu ada kepuasan kita bisa berbuat kepada orang lain, gitu. Dan Reja ini pun itu kita datang juga dari hati, bukan kita Agul ini kita ada punya lebih, enggak. Karena sebelum Reja pun ada beberapa yang tinggal di sini, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah mapan, sudah kerja, ada yang sudah ibaratnya setelah mereka mapan, sok mau pisah dari rumah ini mangga, atau mau tetap di sini silahkan. Tinggal pilihan ya. Tinggal pilihan, karena kan sesuatu kan harus punya harapan ke depannya. Mereka harus punya keluarga sendiri, ya kan. Jadi Reja ini orang baik. Yang paling penting adalah jujur. Jujur itu ya. Itu kuncinya, itu adalah jujur.
jujur dan emang dia mau berbuat berikutnya. Baik, Pak Dodi, cukup menarik Bahasa Cerita TV. Pembahasan kali ini saya bersama Pak Dodi, juga ditemani oleh Reja. Mudah-mudahan Kang Reja di sini betah. Nanti kalau misalkan ada harapan-harapan baru gitu kan, tentunya didorong, dijembatani oleh Pak Dodi. Siapa tahu nanti Kang Reja juga lebih mapan yang tadi dipaparkan oleh Pak Dodi. Baik, Bahasa Cerita TV usai sudah kali ini saya dengan Pak Dodi berbincang-bincang. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bahasa Cerita TV ngelah. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Rija.